Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 418. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Ketika Renata melihat Elias berjalan ke arahnya, dia sangat ketakutan sehingga dia mulai gemetar. Pada saat ini, dia mulai menyesali apa yang dia dilakukan pada Kauri. Jika Kauri tidak ditangkap, dia tidak akan pernah berakhir seperti ini. Sekarang dia akan kehilangan nyawanya karena dirinya. Penyesalan batin Renata tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ariel, tolong beri aku kesempatan. Tolong biarkan aku pergi. Renata bersujud kepada Ariel dengan ingus dan air mata, memohon belas kasihan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia begitu jelas kognisi mereka sendiri identitas. Wajah Ariel dingin. Dia menatap Renata tanpa belas kasihan sedikit pun, dan berkata dengan ringan, "Sejak kamu menangkap Kauri, nasibmu telah hancur. Jangan salahkan aku, itu semua salahmu." Ariel mendukung Kauri, dan pasangan itu berjalan keluar dari hotel dengan gemetar. Dia tidak ingin Kauri melihat pemandangan seperti itu. Renata berteriak serak, berharap untuk menggunakan semua kekuatannya sebagai imbalan atas pengampunan Ariel. Tetapi semua ini sia-sia, dan Ariel bahkan tidak memandangnya. Elias mengulurkan tangannya ke Renata dan mencekik lehernya erat-erat. Ketika bernapas menjadi semakin sulit, wajah Renata dipenuhi dengan air mata penyesalan. Tetapi sudah terlambat untuk menyesal saat ini. Di luar hotel, Kauri bertanya kepada Ariel, apakah dia benar-benar akan mati? Tentu saja tidak, aku hanya menakutinya, kata Ariel. Kauri ingin melihat kembali ke hotel, tetapi dia menahan diri. Meskipun dia menduga bahwa kata-kata Ariel kemungkinan akan menghiburnya. Tetapi karena Ariel mengatakan demikian, maka dia bersedia mempercayai kebohongan ini. Di dunia Lauri, kebohongan yang bisa dia terima adalah apa yang dikatakan Ariel. Tidak peduli apa yang dia katakan, Kauri bersedia mempercayainya. Aku akan mengantarmu pulang, Ariel melanjutkan. Meskipun Kauri menderita beberapa pukulan, itu hanya cedera kulit. Dibandingkan dengan cedera serius Ariel, itu tidak seberapa dibandingkan dengan cedera serius Ariel. Jadi dia tidak setuju dengan kata-kata Ariel. Berkata, tidak, saya akan pulang sendiri, kamu kembali ke rumah sakit. Ariel menggelengkan kepalanya dengan keras kepala dan berkata, aku akan mengantarmu pulang dulu. Jika Kauri tidak diantar, bagaimana mungkin Ariel kembali ke rumah sakit dengan tenang? Elias dan Melissa mengikuti jauh di belakang. Mereka berempat berjalan menuju genting Mountain Villa satu demi satu. Mata Melissa penuh dengan kecemburuan, dan dia tidak menyembunyikannya. Dia tahu betapa Ariel menyukai Kauri sekarang. Tetapi bahkan dalam situasi ini, dia masih bersedia membawa pulang Kauri dengan rasa sakit. Sangat mudah untuk berjalan, tapi itu sangat menyakitkan baginya. Meski begitu, dia rela menggertakkan giginya dan mengantar Kauri pulang. Bagaimana mungkin orang seperti itu tidak terpesona? Kata Melissa sambil menghela nafas. Apakah kamu menyukaiku? Elias tiba-tiba melebarkan matanya dan bertanya pada Melissa. Melissa tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya dan berkata, orang besar, orang harus tahu diri mereka sendiri. Saya sangat pandai berkelahi. Dan saya tampan. Tentu saja saya memiliki pengetahuan diri, kata Elias. Melissa menggelengkan kepalanya. Terlalu malas untuk berbicara dengan Elias. Kembali ke villa di lereng gunung. Ketika Kauri membunyikan bel pintu, ada langkah kaki tergesa-gesa di pintu. Dan itu bukan hanya satu orang. Tampaknya Lina dan William tidak tidur karena mereka khawatir tentang keselamatan Kauri. Kauri tersenyum ringan dan berkata, aku tidak menyangka mereka masih menungguku. Ariel juga tertawa. Mereka berdua peduli dengan Kauri. Buat dia merasa sangat bahagia. Ketika pintu terbuka, Lina melihat Kauri dan menjadi bersemangat. Dia meraih tangan Kauri dan berkata dengan nada mencela, Kauri, kemana kamu pergi? Mengapa kamu baru kembali? Bu,
Saya tidak apa-apa, kata Kaori. Melihat luka di wajah Kaori, Lina mengulurkan tangannya, dengan hati-hati memegang pipi Kaori, dan berkata dengan sakit hati, siapa yang melakukannya? Pada saat ini, Lina melihat Ariel, ekspresinya langsung muram, dan dia mengertakkan giginya. Mengapa kamu di sini? Apakah kamu tidak cukup menyakiti Kaori? Ariel menggelengkan kepalanya, dan sebelum dia berbicara, Lina tiba-tiba mengulurkan tangan dan mendorong Ariel. Jika tubuh tidak terluka, kekuatan Lina bukanlah apa-apa bagi Ariel. Tapi sekarang, Ariel masih terluka parah. Bahkan dengan kekuatan Lina, Ariel jatuh. Dia tidak memiliki kekuatan cadangan untuk menahan kekuatan eksternal, dan duduk di lantai dengan ekspresi menyakitkan. Kaori berjongkok dengan gugup dan bertanya kepada Ariel, Ariel, bagaimana kabarmu? Ekspresi Lina dingin, meskipun dia menyadari ada sesuatu yang salah. Lagi pula, bagaimana mungkin Ariel dianggap enteng olehnya? Itu jatuh dengan dorongan, tapi dia tidak peduli apa yang terjadi pada Ariel, dan melihat rasa jijik Ariel terus meningkat. William, ambil kembali putrimu. Lina berkata kepada William. William tidak berani melanggar kata-kata Lina, jadi dia hanya bisa menarik Kaori. Lina berjalan ke arah Ariel dengan postur merendahkan dan tangan di pinggul. Dengan pandangan menyendiri, dia berkata, Ariel, saya peringatkan kamu. Ini sudah menjadi tempat keluarga saya, dan villa itu juga nama Kaori. Karena kamu menceraikannya, kamu tidak memenuhi syarat untuk kembali ke sini. Sikap Lina. Ariel telah melihat banyak tindakannya. Untuk mendapatkan manfaatnya, dia bisa melakukan apapun yang dia bisa. Atau setelah mendapatkan manfaatnya, dia bisa membalik. Orang yang tidak dikenal, ini adalah norma bagi Lina. Jika aku datang, adakah yang bisa menghentikanku? Ariel berkata dengan ringan. Lina menggertakkan giginya. Area Villa Yundingshan adalah milik Nicholas, dan Ariel memiliki hubungan yang sangat baik dengan Nicholas. Penjaga keamanan properti itu tidak akan menghentikannya ketika mereka melihat Ariel. Ini setara dengan villa di lereng gunung. Pintu selalu terbuka untuk Ariel. Namun, situasi ini hanya sementara. Dalam pandangan Lina, villa di lereng gunung cepat atau lambat akan berada di luar kendali keluarga Nicholas. Kamu sangat keras kepala. Kamu seperti anjing kudis. Itu menjijikkan, kata Lina dengan kejam. Ariel tidak dapat berdiri lagi, dan menghadapi pernyataan kejam Lina. Dia tidak dapat membantah, tetapi hanya melambaikan tangannya. Jika kamu ingin mati, mati jauh. Jangan mati di depan rumahku. Tempat ini bukan lagi milikmu. Lina selesai. Dia berbalik ke villa dan menutup pintu dengan keras. Saat itu, ketika dia pertama kali pindah ke villa di lereng gunung, Lina memiliki sikap yang sangat baik terhadap Ariel. Tapi sekarang, ketika nama pemilik villa di lereng gunung diganti, dia memalingkan wajahnya lebih cepat daripada membalik buku. Ini mungkin penampilan pamungkas dari memuja uang. Dia tidak pernah peduli siapa dia mendapatkan segalanya. Dia tidak akan memikirkan cinta ini di matanya. Tidak ada manfaat lanjutan yang setara dengan tidak ada nilai. Ariel tidak bisa turun gunung sendirian. Jadi dia hanya bisa memanggil Melissa. Suruh Elias masuk untuk membantuku. Namun setelah menunggu beberapa saat, orang di gunung itu bukanlah Elias, melainkan Melissa saja. Dia tidak memberitahu Elias tentang ini, tetapi memintanya untuk menunggu di pintu. Di mana Elias? Ariel bertanya pada Melissa. Pria besar bodoh itu mengira aku menyukainya, dan dia masih bersenang-senang sekarang. Jika itu masalahnya, mengapa repot-repot dengan fantasinya? Kata Melissa. Tapi bagaimana saya turun gunung? Saya tidak bisa berjalan sama sekali sekarang, kata Ariel. Melissa berjalan di depan Ariel, berjongkok dan berkata, tidak bisakah aku menggendongmu menuruni gunung? Ariel tertegun dan meminta seorang wanita untuk menggendongnya. Dia belum pernah mencoba hal seperti itu. Jika Anda tidak membiarkan saya membawamu, bersiaplah untuk makan embun di sini semalaman. Saya tidak akan membiarkan dia menjemput Anda, kata Melissa. Mendengar ini, Ariel tertawa tak berdaya. Wanita ini benar-benar keras kepala. Dalam beberapa hal, dia persis sama dengannya. Tetapi kadang-kadang, keras kepala tidak membawa manfaat apapun selain memar.
Melissa, tidak peduli berapa banyak yang kamu lakukan, kamu tidak dapat mengubah hatiku, kata Ariel. Tidak ada hubungannya dengan saya apakah Anda mengubahnya atau tidak. Saya hanya melakukan apa yang ingin saya lakukan. Ayo cepat, saya ingin kembali tidur. Jangan tunda kecantikan saya. Jika saya menjadi jelek, aku akan mengandalkanmu selama sisa hidupku, kata Melissa dengan nada mengancam. Bersambung.